sebenarnya apa sih emosi ini, dokter? Nah, jadi secara definisi ya, emosi itu adalah suasana perasaan yang kompleks, ya, yang bisa mengubah psikologi dan fisiologi kita. Itu bagaimana sih cara mungkin penonton-penonton yang di rumah untuk melepaskan itu, dokter? Nah, tadi kan let it go itu kan membiarkan. Artinya kita kadang-kadang boleh izinkan pikiran dan sensasi itu ada. Kita hanya memperhatikan apa, kita kenali apa yang kita pikirkan, kita kenali bagaimana pikiran kita bekerja, ya. Nah, tentu saja ini kan bicara gampang ya. Benar. Mungkin saja ketika kita melepas, mungkin dalam setengah tarikan nafas kita rasakan tidak nyaman lagi sehingga melekat lagi. Nah, ketika itu terjadi, ya kita ulangi lagi proses tadi. Ya, melatih otot emosional itu kan butuh latihan terus-menerus. Benar. Semakin sering dilatih, kita akan semakin mahir. Oh, menerima dulu ya, dokter ya, baru kita bisa melepaskannya ya, dokter. Artinya kita kan tadi let it go itu kan membiarkan ya. Benar. Ya, kita beri ruang untuk emosi itu. Itulah menerima dan let it go. Let it go itu artinya kita lepas dari pikiran kita dan kita fokus di masa sekarang. Jadi sejalan mindfulness-nya ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saipudin Nasution di acara seksi Ansietas PP PDSKJI. Dan telah hadir di tengah-tengah kita ini sudah sering ya, Dok ya. Terima kasih, Dok, kehadirannya, dokter. Terima kasih, Dr. Saipudin. Iya. Dr. Andrew Handi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Jadi ini, dokter, ada yang menarik pada tema kita hari ini. Kita membicarakan tentang bagaimana melepaskan emosi negatif itu yang dengan tepat. Dan ini yang menariknya, ini ada emosi negatif berarti ada yang positif ya, dokter. Dan sebenarnya apa sih emosi ini, dokter? Nah, jadi secara definisi ya, emosi itu adalah suasana perasaan yang kompleks, ya, yang bisa mengubah psikologi dan fisiologi kita. Fisiologi itu artinya ya sensasi-sensasi tubuh seperti debar, nafas pendek ya. Nah, lalu bisa gemetar. Nah, sehingga mengakibatkan perubahan pada cara berpikir, cara berperilaku ya. Nah, biasanya emosi ini merupakan respon terhadap suatu situasi. Nah, jadi itulah definisi dari emosi. Oh, dia mempengaruhi fungsi fisiologi juga ya, dokter ya. Jadi, dokter, kayak tadi yang saya katakan bahwa ada emosi negatif, ada yang positif. Apa memang ada pembagian dari emosi itu, dokter? Iya, jadi ya memang seperti yang Dr. Saipudin katakan ya, saya sudah mencari banyak literatur ya, memang banyak yang berbeda-beda pendapat tentang pembagian. Cuma saya melihat yang mereka seperti juga Dr. Saipudin cenderung menempatkan emosi yang nyaman itu dalam kelompok emosi positif ya. Lalu emosi yang kurang nyaman mereka tempatkan sebagai, maksudnya mereka kategorikan sebagai emosi negatif. Nah, yang emosi positif itu ya mungkin kita tahu lah ya, kayak senang. Kalau yang emosi negatif itu ya sedih, marah, cemas, rasa bersalah, malu, dan lain-lain. Oh, berarti memang kalau untuk pembagian C, kalau dari literatur itu pembagiannya ya ada yang mengatakan kalau tidak menyenangkan itu yang positif ya, dokter ya. Yang tidak menyenangkan negatif. Yang tidak menyenangkan itu negatif dan yang menyenangkan itu adalah yang positif, dokter. Dan sesuai dengan judul, emosi negatif ini sebenarnya mempunyai dampak nggak? Yang kayak tadi dokter bilang kan tadi ada masalah emosi itu bisa mempengaruhi yang fisiologis itu, dokter.
Jadi sebelum saya cerita tentang dampak, saya sebenarnya ingin menawarkan satu sudut pandang baru ya. Boleh. Nah, jadi ketika sekarang saya lihat kebanyakan orang, mereka sering membuat label. Artinya, emosi positif itu mereka label dengan baik. Lalu, emosi negatif itu mereka label dengan buruk. Benar. Jadi, saya ingin memberikan contoh ya. Jadi, mungkin bisa mengubah sudut pandang kita. Nah, saya mungkin kasih 3 contoh saja ya. Nah, misalnya emosi sedih. Jadi, pada situasi di mana kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Benar. Nah, otak itu akan meresponnya dengan memberikan emosi sedih. Sehingga kita jadi mudah menangis untuk menurunkan ketegangan kita. Nah, dan contoh kedua, misalnya nih dalam keadaan kita mau ujian ya. Nah, untuk merespon situasi tersebut, otak itu akan memberikan emosi cemas supaya kita rasa tidak nyaman kalau nggak belajar. Dengan adanya rasa cemas itulah kita kemudian jadi belajar dengan tekun ya, sehingga pada akhirnya kita ujian lulus. Nah, begitu juga emosi rasa bersalah ya, misalnya pada situasi di mana ada orang berkelahi sehingga lawannya terluka, otak akan merespon situasi itu dengan memberikan rasa bersalah sehingga dia tidak nyaman. Karena dia tidak nyaman itulah kemudian dia minta maaf, bahkan mungkin bisa aja ganti biaya pengobatannya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat fungsi dari emosi yang selama ini kita label sebagai buruk itu, bayangkan aja apabila kita kehilangan salah satu dari emosi itu. Benar juga. Tentu hidup kita kan jadi kurang komplit ya. Karena sebenarnya kalau saya melihat ya, selama emosi apapun itu, yang emosi normal pada manusia, selama kadarnya itu wajar, artinya tidak berlebihan, masih bisa dikontrol, dan tidak sampai mengganggu fungsi sehari-hari, sebenarnya kita boleh rasakan secara penuh. Nah, jadi kenapa gitu? Jadi kita contoh aja emosi yang diberi label baik itu emosi senang. Ketika itu terjadi berlebihan tanpa pemicu dan berlangsung terus-menerus, itu juga bisa jadi gangguan. Nah, dan merupakan salah satu dari gejala episode manik ya. Nah, jadi sesuatu yang berlebihan itu tentu kurang bagus ya. Nah, jadi saya pikir mungkin kita boleh berpikir ulang sebelum kita melabel emosi ini baik, emosi ini buruk ya. Jadi itulah yang sebelum saya menjawab ya. Mohon maaf tadi pertanyaannya tentang bagaimana kalau emosi negatif ya. Jadi saya kalau pengelompokan emosi yang nyaman itu positif, tidak nyaman itu negatif, itu nggak masalah. Cuman untuk melabel itu baik buruk baru kita boleh pikirkan kembali ya. Nah, jadi mengenai pertanyaan Dr. Saifuddin tadi tentang emosi negatif itu saya anggap itu berlebihan ya, dalam konteks berlebihan. Nah, jadi dari definisi saya tentang emosi tadi ya, itu kan dia bisa merubah psikologi dan fisiologi kita kan. Benar. Artinya ketika saya kasih contoh emosi cemas ya, ketika kita mengalami cemas, kita bisa fisiologinya bisa berdebar, bisa nafas pendek, gemetar, bisa ada sensasi tidak nyaman. Iya. Nah, dan dari definisi tadi kan sehingga mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku. Ketika ada cemas, kita jadi ada pikiran cemas. Nah, dalam konteks tanda kutip berlebihan tadi, ketika misalnya kita sedang bekerja, kita tiba-tiba ada
sensasi cemas, kita akan jadi melekat pada pikiran cemas untuk mendebatinya dengan harapan untuk mengurangi sensasi cemas kita. Nah, kalau itu terjadi berlebihan, pikiran cemas itu akan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama. Nah, dan dia bisa sampai berpikir sampai skenario terburuk. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pekerjaannya kan tentu terganggu ya. Benar. Sehingga kualitas hidupnya pun bisa menurun. Nah, itulah kira-kira dampaknya ya. Menarik sekali dokter yang tadi dokter ceritakan. Saya pun sedikit setuju juga dengan yang dokter bilang bahwa kalau memang seharusnya sebenarnya dampak, emosi negatif itu yang berlebihan yang menjadi masalah ya dokter. Ya, mau positif negatif, yang berlebihan ya. Benar. Bisa mengganggu fungsi sehari-hari ya. Benar. Dan tadi dokter bilang bahwa emosi yang negatif yang berlebihan ini bisa menyebabkan tadi perubahan fisiologis juga, bisa jadi susah ngerjakan sesuatu ya dokter. Dan kalau seandainya emosi negatif ini yang berlebihan ini sehingga mengubah sesuatu itu mengubah fisiologis itu dokter, itu bagaimana sih cara mungkin penonton-penonton yang di rumah untuk melepaskan itu dokter? Oke. Nah, jadi tadi kan melekat ya. Benar. Ya kita harus lepas. Benar. Jadi gini, melepas itu biasanya saya kutip dari mindfulness ya. Itu salah satu dari konsep mindfulness itu ada namanya let it go. Let it go itu kalau kita lihat di kamus, dia artinya melepas. Namun kalau kita lebih teliti melihat kamus itu, ada juga arti lain dari let it go, yaitu membiarkan. Nah, jadi begini, tadi kan kita tahu ya, ketika cemas itu ada sensasi, ada pikiran cemas ya, sehingga kita tahu itu adalah cemas. Benar. Nah, jadi ketika kita sedang bekerja dan terjadi cemas, nah tadi kan let it go itu kan membiarkan. Artinya kita kadang-kadang boleh izinkan pikiran dan sensasi itu ada. Kita hanya memperhatikan kita kenali apa yang kita pikirkan, kita kenali bagaimana pikiran kita bekerja ya. Nah, dan kita boleh perhatikan apa saja perubahan di tubuh kita yang terjadi ketika kita mengalami cemas. Apakah bagaimana suhunya, apakah panas, apakah ada perasaan nyeri. Nah, kita perhatikan itu semua dari waktu ke waktu, tanpa kita hakimi ini baik atau buruk. Dan tanpa kita hakimi, saya mau emosi ini, saya nggak mau emosi ini. Nah, ketika kita tidak menghakiminya, artinya kita melihat itu netral, kita akan lebih mudah untuk terlepas dari lekatan pikiran tadi. Dan kembali fokus di masa sekarang. Ketika kita bisa fokus di masa sekarang, maka kita akan berfungsi dengan lebih baik. Nah, tentu saja ini kan bicara gampang ya. Benar. Mungkin saja ketika kita melepas, mungkin dalam setengah tarikan nafas kita rasakan tidak nyaman lagi sehingga melekat lagi. Nah, ketika itu terjadi, ya kita ulangi lagi proses tadi. Ya, melatih otot emosional itu kan butuh latihan terus-menerus. Benar. Semakin sering dilatih, kita akan semakin mahir. Gitu. Berarti memang yang tadi kayak yang dokter bilang tadi ya, kalau misalnya pun ada emosi jangan dilabeli. Apakah ini emosi saya sedang baik, apakah emosi sedang buruk, dan membiarkannya saja gitu ya dokter ya. Jangan nanti mempengaruhi diri kita, kalau kita memikirkan lagi malah melekat lagi ya dokter. Itu namanya acceptance ya. Kita menerima, kita kenali, kita perhatikan tanpa kita hakimi. Setelah kita accept, baru kita let it go, berlepas dari lekatan itu. Menerima dulu ya dokter ya, baru kita
bisa melepaskannya ya dokter. Artinya kita kan tadi let it go itu kan membiarkan ya. Benar. Kita beri ruang untuk emosi itu. Itulah menerima dan let it go. Let it go itu artinya kita lepas dari pikiran kita dan kita fokus di masa sekarang. Jadi sejalan mindfulness-nya ya. Dan berarti memang harus dilatih juga dokter, karena saya pun kalau mikirkannya pun agak susah juga, dan memang harus sering-sering juga ya dokter kita kalau ada emosi negatif itu muncul, ya kayak dokter bilang tadi ya dokter. Dan tadi dokter bilang juga bahwa emosi positif itu adalah kesenangan ya dok. Sebenarnya ada nggak tips and trick untuk munculkan emosi positif ini dokter? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi dalam hidup ini kan ada yang bisa kita kontrol. Benar. Ada yang nggak bisa kita kontrol ya. Benar. Nah, kita boleh misalnya kayak melakukan hal yang positif. Benar. Makan dengan gizi seimbang, istirahat cukup, olahraga cukup, lalu mengelola stres supaya rasa senang itu peluang untuk emosi positif itu lebih sering muncul. Itu saya sangat setuju. Tapi terkadang kan keadaan dunia ini kan nggak bisa ditebak. Benar. Sedangkan definisi dari emosi itu kan respon terhadap situasi kan. Ketika tiba-tiba kita hadapi ancaman dan kita merasa cemas itu kan normal. Benar. Artinya emosi negatif itu kan tidak bisa dihindari ya. Benar. Nah, kadang ada orang berpikir saya hanya bisa produktif ketika emosi positif, ketika emosi negatif saya tidak bisa produktif, betul ya? Benar. Saya ingin bertanya ke Dr. Saifuddin ya. Dr. Saifuddin masih ingat kapan saat paling membahagiakan dalam hidup Dr. Saifuddin? Mungkin jumpa waktu istri saya melahirkan ya dokter ya. Oke. Apakah rasa senang itu bertahan terus-menerus sampai sekarang atau bertahan beberapa waktu kemudian diganti dengan emosi cemas, diganti dengan emosi benar. Iya, memang kalau yang merasa bahagia itu mungkin beberapa waktu saja, kemudian nanti muncullah cemas dan sebagainya itu ya dokter ya. Jadi benar yang dikatakan Dr. Saifuddin ya. Jadi emosi itu seperti cuaca. Artinya sebentar musim panas, sebentar musim dingin. Yang ada 4 cuaca mungkin ada musim semi, musim gugur ya, dan lain-lainnya. Emosi kita gitu juga akan selalu berganti-ganti. Nah, jadi di sini di tips and trick ini selain 5 hal yang saya bilang untuk boosting emosi positif, saya juga ingin menawarkan, ini ada pendapat dari psikoterapi modern. Namanya acceptance and commitment therapy dari Dr. Stephen Hayes. Nah, jadi dalam psikoterapi tersebut kita disuruh untuk mengejar value. Value itu nilai. Apa itu value? Value itu adalah apa yang ingin kita capai dalam hidup ini. Misalnya menjadi orang yang selalu bersyukur, atau menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Jadi boleh banyak value kita. Nah, sebelum saya masuki lebih lanjut ya, saya ingin mencerita juga di acceptance commitment therapy ini ada satu istilah namanya self as context. Self as context ya dokter. Artinya diri kita ini adalah suatu wadah untuk isi pikiran. Mungkin agak rumit ya. Saya boleh berikan analogi ya. Boleh dokter. Apabila sebuah gelas diisi dengan air putih, gelas itu kan tidak berubah menjadi air putih kan? Benar. Gelas tetap adalah gelas. Nah, nanti setelah air putihnya diminum, gelas diisi dengan susu. Ketika gelas diisi dengan susu, gelas kan tidak berubah menjadi susu ya. Gelas tetap gelas dan seterusnya. Mau kopi, mau jus, ya gelas tetap gelas. Begitu juga dengan diri kita. Nah, ketika ada isi pikiran kita, anggaplah tadi isi air putih itu isi pikiran kita ya. Nah, ketika diri kita itu ada emosi cemas, sehingga ada pikiran cemas. Misalnya mengkhawatirkan sesuatu sampai skenario terburuk. Benar. Ya. Nah,
ketika kita isi pikirannya itu, bukan berarti itu akan terjadi, karena itu hanya pikiran. Iya. Nah, nanti pikiran itu kan numpang lewat, akan Benar, datang benar. dan pergi. Nanti diganti lagi dengan misalnya teh ya, Iya. Nah, teh, isi pikiran teh. Anggaplah teh ini adalah pikiran sedih ya, emosi Iya. sedih sehingga ada pikiran sedih, misalnya merasa dirinya gak berharga. Benar. Ketika dia berpikir seperti itu, bukan berarti kenyataannya dia tidak berharga, karena itu hanya sebuah pikiran yang akan selalu datang dan pergi. Nah, jadi dirinya itu tetap netral. Nah, artinya apa? Artinya, apapun emosi dan pikiran yang muncul, kita hanya memperhatikan tanpa kita hakimi baik dan buruk, sehingga kita bisa lepas dari pikiran tersebut dan fokus di masa sekarang, lalu kejar value tadi. Nilai tadi ya. Value itu adalah menjadi orang bertanggung jawab misalnya, Benar. atau yang selalu bersyukur ya. Benar. Nah, setelah kejar value itu tadi kan acceptance and commitment terapi. Kejar value itu dilakukan secara komitmen dan terus menerus. Kenapa begitu? Supaya otot emosional kita kuat. Nah, jadi kalau kita mengejar value, maka mau emosinya positif, mau senang, mau emosi negatif sedih, mau cemas, mau rasa bersalah, dia kan tidak lagi melekat pada hal tersebut. Dia tetap bisa mengejar value dia. Jadi produktivitas dia itu tidak lagi tergantung sama emosi dia. Nah, itulah sebabnya saya menawarkan ya kalau boleh, selain 5 hal yang saya sarankan tadi, kita juga kejar value kita. Menarik sekali nih dok. Ini sudut pandang yang menurut saya menarik ya dok ya. Karena selama ini yang pas pun saya mendapat ini bahwa saya berpikir bahwa emosi negatif itu buruk gitu kan dok. Tapi sudut yang dokter sajikan pada hari ini menarik sekali. Betul juga karena sesuatu yang kayak kita hidup ini tanpa emosi negatif pun nggak baik-baik juga ya dokter ya. Ya yang penting kadarnya saja ya dok. Ya kalau emosi cemas itu berlebihan ya harus ke profesional juga ya. Benar. Nah, jadi selama kadarnya wajar, ya itu emosi normal itu harus ada. Memang ada dan harus ada pada manusia. Ya cemas itu untuk bertahan hidup kan. Iya benar-benar. Jadi ya mungkin ya kita boleh berpikir ulang lah. Setelah saya ada jelaskan gitu, fungsi emosi itu apa. Sebenarnya itu semua untuk survival. Nah jadi kita alami aja secara penuh. Lalu kita kejar apa yang paling berharga sehingga apapun emosi kita tetap produktif. Benar sekali. Jadi dokter tadi menarik sekali cerita kita hari ini dokter. Dan mungkin ada pesan-pesan dokter untuk yang di rumah dokter? Jadi ya apapun emosi itu ya boleh dialami secara penuh tanpa dihakimi ya. Nah, dan kejarlah nilai yang paling berharga dalam hidup seperti contoh tadi. Mungkin itu aja. Terima kasih dokter atas kesempatannya pada hari ini dokter. Terima kasih Dr. Saifuddin. Mungkin misalnya para pemirsa yang di rumah mau menjumpai dokter bisa di mana dokter? Di Klinik Atlantis, Klinik Utama Binatma, sama Rumah Sakit Imelda ya. Baik dokter. Terima kasih dokter atas kehadirannya dan terima kasih para pemirsa yang di rumah telah menonton acara hari ini. Akhir kata saya mengucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Terima kasih.